warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami di sini mendapatkan tugas observasi dengan metode wawancara pada matkul kuliah manajemen organisasi Islam. Dan kami memilih tempat observasi yaitu Toko Munamart, Krapia Yogyakarta. Sebelumnya boleh perkenalan dengan Mbak siapa di sini? Oh iya, nama saya Syubah Tataroba dan saya di sini sebagai pengurus koperasi. Ibaratnya berarti di sini sebagai pengurus Koperasi ya. Jadi Munamart itu ada di koperasinya. gitu. Kalau latar belakang berdirinya Munamart ini dulunya gimana sih, Mbak? Yang pertama itu karena kebutuhan santri. Nah, kebutuhan santri kan pasti banyak kan. Nggak setiap bulan itu dikirimin dari orang tuanya gitu. Jadi kita membuat toko ini dari awalnya itu kebutuhan santri itu kayak gitu kan, sampo, sabun, kayak gitu. Toko ya? Iya, betul. Kayak gitu. Terus awalnya kan awal toko frontal. Nah, karena semakin besar itu karena kebanyakan santri jadi minggu. Berarti awalnya kecil, toko kelontongnya terus semakin berkembang. Jadi kan kalau toko kelontong kan nggak ada sistemnya kasir kayak gitu ya, pakai input. Ya, belum pakai ya. Jadi semakin kembang. Jadi meningkat. Kalau tahun berdirinya? Kalau tahun berdirinya itu 1958. Oh, ini sudah cukup lama ya. Iya benar. Berarti kebetulan kan lokasi Munamart ini berdekatan dengan pondok pesantren ya. Apakah toko ini termasuk dari bagian usaha pondok? Iya betul. Jadi Pondok Al-Munawir punya yayasan Al-Munawir dan ada badan usahanya namanya Koperasi Al-Munawir. Nah, koperasi ini memiliki 3 unit usaha. Yang pertama Munamart, JNE sama toko kitab. Oh, itu berarti yang pertama Munamart di sini, JNE yang samping ya? Iya, Sama toko toko kitab kitab di belakang. Oh, gitu. Lalu barang apa sih, Mbak? Atau produk apa saja yang dijual di Munamart ini? Kalau untuk di Munamart ini mungkin kebanyakan makanan dan minuman, terus kebutuhan primer kayak sabun, sampo, dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu apakah ada karyawan yang ditunjuk sebagai pemasar produk-produk yang ada di Munamart ini? Kalau ditunjuk itu nggak ada. Sebagian emang kita nggak pernah promosi buat diskon ataupun itu nggak ada kayak gitu. Nggak ada promosi sama sekali. Jadi ya halir aja kayak gitu jualan. Lalu kan bisa dibilang Munamart ini toko yang ramai pengunjung. Setiap harinya ramai. Kenapa sih toko ini bisa ramai pelanggan? Sedangkan tadi tidak ada promosi yang dilakukan. Yang pertama kan letaknya itu kayak di tengah-tengah pondok kan, kanan kiri kan Al-Munawir sama Ali Maksum, strategis. Yang kedua karena rata-rata ada yang bilang murah kayak gitu dibanding toko yang lain. Oh, berarti bisa dibilang juga di sini kan di Krapia ini banyak sekali toko-toko kayak toko kelontong. Betul. Saingannya bisa dibilang banyak ya. Banyak banget. Kanan kiri depan belakang. Jadi mungkin bisa dibilang salah satu penyebabnya harganya bersaing di. Iya. Terus juga ini kan emang punya pondok kan dan udah berdirinya lama. Jadi kadang banyak yang bilang tuh itu di toko pondok aja kayak gitu. Melanjutkan wawancara yang tadi, Mbak. Saya di sini akan menanyakan tentang bagaimana proses rekrutmen karyawan di sini, Mbak. Yang pertama kita share pamflet. Jadi kita ke sosial media, contohnya Facebook sama Infoloker Jogja. Itu Instagram sama Facebook. Nah, jaraknya itu antara sesuai kebutuhan 1 bulan atau 2 minggu gitu. Terus setelah itu wawancara. Itu orang-orangnya yang dituju anak pondok apa orang-orang Jogja? Kita campuran. Kadang misalnya karyawan yang lama tuh udah banyak orang luar kayak gitu, orang Jogja. Ya udah berarti kita cari yang pondok 1 atau 2 orang. Berarti tetap ada orang pondok. Iya, karena kan ini koperasi milik pondok ya, kayak gitu. Kita harus tetap melibatkan santri. Terus pertanyaan yang kedua, metode rekrutmennya seperti apa, Mbak? Metodenya kan tadi kan udah share pamflet itu kan selama berapa hari, berapa minggu lah bisa dikatakan. Terus habis itu wawancara. Setelah wawancara, diseleksi wawancara, terus kita share pengumumannya. Itu jarak dari wawancara ke pengumumannya
kira-kira berapa lama? Cepet sih, kalau kita misalnya hari ini wawancara, besok udah kita pertimbangkan kan, paling 3 hari ya. Terus ada nggak kontrak kerja di sini? Ada. Kalau yang pertama training dulu, training 1 bulan, terus kita lihat kinerjanya, terus kita setelah itu baru 6 bulan kayak gitu. Setiap kontraknya minggu. Mbak, terkait pertanyaan tadi wawancara terkait rekrutmen, pertanyaan saya yaitu bagaimana proses wawancara terhadap karyawan yang mendaftar dengan ke toko ini. Yang pertama prosesnya itu kita kan nyebar pamflet. Nah, di pamflet itu ada Gmail buat mengirimkan berkas karyawan. Yang kedua nanti setelah itu kita biasanya akan panggil karena ada nomor itu nomor HP-nya. Terus kita panggil setelah itu untuk wawancara, undangan proses wawancara. Setelah wawancara, terus akhirnya ya penerimaan gitu. Jadi seleksi wawancara terus penerimaan. Iya. Berarti ada dua antara tes seleksi wawancara secara tatap muka dengan tes berkas-berkas. Ya, berarti pertama kan tes berkas Iya. dulu, baik itu kedua tes wawancara itu dia. Terus berapa lama proses dari tahapan wawancara tadi setelah karyawan pendaftar ini wawancara ke tahapan karyawannya diterima untuk bekerja? Itu kurang lebih cepet ya, kalau kita di sini cepet karena emang kebutuhan kan, karyawan itu sebuah kebutuhan. Jadi kadang misalnya hari ini wawancara, kita seleksi hari ini, kalau misalnya emang udah dapet, ya udah besok kita panggil buat kerja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekarang saya mau bertanya, Mbak. Tadi kan teman saya sudah bertanya tentang apa itu rekrutmen ataupun metode rekrutmen. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang training. Setelah penerimaan karyawan di toko ini, apakah di sini ada training ataupun pelatihan? Ataupun setelah ngelamar langsung diterima? Mungkin gimana tanggapannya, Mbak? Kalau training itu pasti ada ya, setiap pekerjaan dimanapun itu ada. Pertama kan penerimaan, kedua kita training, dan training itu pertama sama pengurus. Pengurus tuh mengenalkan nomor tuh tadi nih, terus bikin akun buat login kan. Terus habis itu kita serahkan ke karyawan yang lama, kita dibimbing dan lain-lain. Jadi untuk pengurusnya itu cuman controlling aja. Berarti controlling aja, Mbak? Iya, dan training itu selama sebulan. Tapi sebelum training kita udah kayak ngobrol dulu, kayak pokoknya ini udah langsung training, tetapi kita udah langsung tanda tangan kontrak. Oh, berarti pas training itu sudah ada tanda tangan kontrak dan harus bersedia ya kerja di sini mungkin gitu ya. Oke, yang kedua metode pelatihan ataupun training di toko ini tuh bagaimana, Pak? Mungkin magang selama 1 bulan ataupun rotasi jabatan ataupun yang lain. Mungkin. Kalau untuk pelatihan ya sebenarnya kita tuh ada program magang. Biasanya itu udah pendaftaran. Tapi cuman untuk saat ini emang belum buka. Biasanya itu selama Ramadan kayak gitu. Jadi santri bolehlah magang di sini gitu. Terus nah kalau misalnya buat karyawan yang diterima itu setelah training magang ya harus tetap kayak gitu. Selama 6 bulan kayak gitu. Cuman kan kalau di sini tuh fleksibel ya buat emang kita ada waktu jamnya, jam buka, jam tutup kayak gitu. Cuman tetap fleksibel mengikuti jam kuliah kayak gitu. Oh, mungkin berarti juga banyak mahasiswa yang daftar di sini selain mahasiswa maksudnya selain dari komplek Munawir sendiri. Emang kita lebih banyak dari orang luar kayak gitu. Soalnya orang luar itu bisa membackup semuanya. Kalau pondok kan, kalau santri itu kan terbatas ya waktunya. Aturannya juga ketat mungkin ini. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, Mbak, apakah ada kendala selama proses training di toko ini? Kalau kendala kurang lebih mungkin cara pemahaman orang-orang ya. Kadang kan pemahaman orang tuh berbeda-beda. Kadang ada yang langsung cepet, kadang harus tetap dibilangin kayak gitu. Setiap hari tuh harus ini. Oh ya, berarti dari orangnya ya. Iya dari orang. Secara mencikapinya gimana, Mbak, kendala itu? Kita setiap 2 minggu sekali ada evaluasi karena ini training pasti biasanya sama karyawan lama. Pasti kita nanya si ini gimana kerjanya kayak gitu. Udah bagus apa gimana kayak gitu. Oh ya. Terus yang kedua, Mbak, harapan karyawan di toko ini agar lebih maju tuh seperti apa, Mbak? Kita biasanya ada bonus ya, ada bonus karyawan kayak gitu setiap bulannya kayak gitu. Jadi buat menunjang kedisiplinan, semangat kerja di sini dan juga keakraban antara pengurus dan karyawan kayak gitu. Biasanya kan
kalau misalnya canggung-canggung gitu kan kadang karyawan tuh nggak mau ngobrol soal masalah yang di toko kan kayak gitu. Mungkin itu aja sih fair. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami ya Mbak. Terima kasih atas wawancara hari ini Mbak. Mungkin pastinya kami sangat senang ya bisa punya kesempatan untuk wawancara ke sini. Semoga toko Al Munawir ini menjadi lebih berkah, lebih maju, lebih lancar. Dan terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.